Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له tariqan ilal jannah. Al-hadis atau kama qala. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim, melaksanakan salat jamaah di Masjid Besar Baitul Muttaqin Lumbang ini, serta kita mengadakan kajian kitab Fathul Mu'in dengan harapan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita membaca kitab, mari kita bertawasul terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada malam hari ini bisa bermanfaat sehingga bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al Jailani radhiyallahu anhu sayyidulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bifadli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'lif Kiai Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa limasyayikhi wa limasyayikhina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wastiqbalul kiblati fi kulli wudu'ihi. Wastiqbalul kiblati lan sunnat madhab kiblat fi kulli wudu'ihi ing dalem saben-saben wudu'i wong. Wa tarkut takallum lan ninggal guneman fi asna'i wudu'ihi ing dalem tengah-tengahi wudu'i wong. Bila hajatin kelawan orono hajat, bi ghairi dzikrin kelawan liyane zikril, wala yukrahu lan ten makruhake apa salamun alaihi ulu salam alaihi ing atase mutawaddi wala minhu lan ora saking mutawaddi wala radduhu lan ora makruh jawab salam. Wa tarkut tansifin lan ninggal ngelapi bila udrin kelawan ora on uzur litibai krono anut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syahadatani lan maca syahadat loro akibahu ing dalem ngiring-ngiringi wudu ayil wudu'i bi haitsu la yatulu tegese wudu
kelawan sekirani ora suwe fasilun kang misah anhu saking wudu urfan ing dalam keprai fayakuluh moko ngucap sopo mutawaddi mustaqbilal kiblati hale madhep maring kiblat rafi'an tur ngangkat yadaihi ing tangan lurune wong wa basarahu lan peningali wong ila samai maring langit walau akma lan senajan wuta utawa ora meninggal. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaitu ngucap asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lima wara muslimun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lima wara muslimun krana dawuh kang nyritakake sapa Imam Muslim an Rasulillah saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa man utawi sapane wong tawaddah wudu sapa man faqalah moko nulih ngucap sapa man asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih yaiku ngucap asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih sampai akhir yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat moko den buka lahu marang man abwabul jannah apa lawangi swarga ats-tsamaniyatuh kang 8 yadkhuluh kang mlebu sapa man min ayyiha sya'ah min ayyiha saking endi-endi abwab sya'ah karep sapa man zadah nambahi sapa at-Tirmidzi Imam Tirmizi Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Warawa Hakim lan nyritakake sapa Imam Al-Hakim wa sahahu lan den sahaken sapa Imam Hakim ing hadis man tawaddaa man utawi sapane wong tawaddaa wudu sapa man summa moko karena nuli kari qala subhanakallahum qala iku ngucap sapa man subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika yaitu ngucap asyhadu an ngucap subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika kutiba fi rikin moko ten catet sapa wong fi rikin ing dalem lulang summa tubiah moko kari-kari ten plat bitabiin kelawan plat falam yuksar plat itu sama dengan stempel kayak pos diketok nih. Falam yuksar moko ora den pecah ila yaumil kiamati tumeka dina kiamat. Ailam ya tatarraq tegesi ora teko maring rikin ilaihi maring rikin ibtaluh kama sahah hatta yara sawabahul azim. Ibtalu rusak kama koyok keterangan soha kang sah opo ma hatta yaro hingga ningali sapa man thawabahul azim kang ganjarane kang agung summa yusalli moko kari-kari maca selawat wa yusallim lan maca salam supaman ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad lan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad
Wa yaqra'u lan maca sapa man sapa mawatadi inna anzalnahu ing surat inna anzalnahu. Diteruskan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adrak. Jadi surat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamuni hatta matla'il fajr. Kazalika koyok mengkono-mengkono mustaqbil kiblah salasan hale kaping telu. Tadi dibaca kaping telu. Bila raf'in orang angkat tangan, bila raf'i yadin kelawan orang ngangkat tangan. Wa amma du'aul a'dha lan anapun utawi doae masuk pira-pira anggahuta. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di dalam kitab Fathul Mu'in ini juga disunatkan wastiqbal kiblatih, yaitu ketika kita berwudu itu disunatkan menghadap kiblat. Kalau di Indonesia menghadap ke barat. Itu sunnah. Fi kulli wudu'in, dalam semua wudunya. Basuh muka, basuh tangan, ngusap kepala, ngusap telinga, membasuh kaki, itu disunatkan untuk menghadap ke kiblat. Wa tarkut takallum, dan juga disunatkan ojo omong-omongan. Kadang memang ada orang ketika berwudu itu sampai omongan. Misalkan Uwi sama Pak Samsul, Uwi tapai wudu, Pak Samsul teko, tapai wudu ditakoni, tekon di Wi, ambil omong, ambil dijawab, teko anu sampai wudu itu kalau dilakukan tidak mendapatkan kesunahan. Andai kata meneng tok itu wis dapat kesunahan tarkut takallum. Sudah mendapatkan ganjarane dak guneman, dak ngomongan. Fi asna'i wudu'i, ing dalam tengah-tengah wudu, ketika melakukan wudu, bila hajatin, dengan tanpa ada hajat. Bi ghairi zikrin, dan juga bukan zikir. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan salamun alaihi, yaitu mengucap salam. Assalamualaikum tapai wudu. Itu tidak mengapa. Karena salam itu termasuk zikir. Wala minhu wala radduhu, dan juga tidak makruh untuk menjawab salam. Jadi sing wudu mangihu Uwi tapai wudu Pak Samsul uluk salam assalamualaikum. Cawi tapai wudu, maka menjawabnya itu tidak makruh, artinya boleh menjawab salam. Wa tarkut tansyifin, lan ninggal ngelapi. Jadi kalau sudah wudu itu sebaiknya tidak usah diandui, nggih. Tak usah dilap. Kan kadang orang dilap ya, dilap. Andai kata tidak dilap, kita sudah mendapat kesunahan. Kalau dilap, apakah batal? Tidak. Cuman tidak mendapatkan kesunahan. Bila uzrin, dengan tanpa ada uzur, kecuali ada uzur kuping kok anu dilap, nah itu boleh karena ada uzur. Litsebain, karena itu mengikuti pekerjaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyahadatani, lan moco syahadat loro. Kapan iku? Akibahu, ing dalem ngiring-ngiringi wudu.
ayil wudu'i bihaitsu la yatulu fasilun anhu urfan. Membaca dua kalimat syahadat setelah wudu. Namun di dalam kitab Fathul Mu'in ini beliau menulis dengan lafaz akibahu. Akibahu itu artinya sama dengan ba'dahu, cuman penggunaannya dan pemahamannya lain. Kalau ba'dahu, andai kata wasyahadatin ba'dahu, berarti sekarang berwudu selesai, nanti malam kita syahadat itu kan setelah wudu. Nah, atau tadi pagi sudah wudu, sekarang syahadat setelah wudu, itu namanya ba'dahu. Akan tetapi di dalam kitab Fathul Mu'in di sini tulis akibahu, yaitu setelah wudu, ay wudu bihaitsu la yatulu fasilun anhu urfan. Sekiranya ora suwe, jadi mari wudu iku tidak terlalu lama, jenjangnya tidak lama. Fasilun anhu, yang sekiranya itu memisah wudu. Jadi maca syahadat iku ya mari wudu iku wis, ojo suwe-suwe. Engko mari wudu sik omong-omongan, sik mangan iki, sik ngombe. Oh iya aku mari wudu Bang, maca syahadat. Iku tidak mendapatkan kesunahan. Yang disunahkan adalah wasyahadatani akibahu ail wudu'i bihaitsu la yatulu fasilun. Setelah wudu itu dengan cara membacanya itu tidak terlalu lama terpisah dengan wudunya. Fayaqulu, mereka mengucapkan syahadat itu mustaqbil kiblati, menghadap kiblat. Tadi mocone syahadat itu menghadap kiblat. Rafi'an yadaihi, ngangkat tangan nggih. Tadi lek donga iku angkat tangan. Lain dengan doanya orang yang sedang membaca khotib. Itu tidak mengangkat tangan ketika baca khotib di atas mimbar. Kan tapi di sini rafi'an yadaihi mustaqbilal kiblati, rafi'an yadaihi menghadap ke barat, artinya kiblat. Rafi'an yadaihi dengan mengangkat tangan. Wa basaruhu ila samai, dan motone iki, peningale iki menghadap ke langit. Dadi mendur ngene bacanya. Walau a'ma, walaupun orang yang mutawaddi itu, orang yang wudu itu tidak bisa melihat. Walaupun tidak bisa melihat, tetap disunnahkan menghadap ke langit, menghadap ke barat, baca syahadat, mengangkat tangan, kedua tangannya, wa basaruhu ilas samai, dan peningale iku madhep nang langit, walau a'ma, senajan wuta. Apa yang dibaca? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ. Rawahu Muslim an Rasulillah. Man tawadda'a. Jadi Kanjeng Nabi, lek wong iku wudu, mari wudu iku maca syahadat sebagaimana yang sudah ditentukan cara-caranya tadi, mengatakan, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih, futihat abwabul jannah, maka wong itu futihat, dibukakan kepada orang itu abwabul jannah, pintu-pintunya surga. Dadi lek uyi mari wudu maca syahadat loro, dadi futihat abwabul jannah, futihat lahu abwabul jannah as-samadiyatu, dibukakno lawang-lawangi swarga 8, dak nanggung wi 8 karimile. Yadkhulu min ayha sya'a, mlebu teko endi wae sak kencenge.
min ayha sya'a sak kencenge. Waduh. Padahal wudu'i teko wudu iki. Zada At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi itu menambahkan setelah syahadat, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadi setelah syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ustaz, aku dengar waj'alni min ibadikas sholihin. Itu tambahan daripada para ulama. Jadi kalau yang ulama nambah enggak apa-apa. Bisa dibaca. Rawahul Hakim, dan meriwayatkan Imam Hakim sahahu mensahihkan man tawadda'a summa qala. Ada tambahan dari Imam Hakim di sini. Man tawadda'a summa qala subhanakallahumma, barang siapa yang berwudu setelah itu, setelah baca tadi itu asyhadu an la ilaha illallah dan Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, summa qala, kemudian ditambahkan lagi mengatakan, membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Jadi membaca itu Allahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kalau orang itu membaca sampai di situ, kutiba firikin, maka Allah akan mencatat bacaan-bacaan itu di sebuah kertas yang distempel. Jadi wi, atas nama wi ini distempel, sudah membaca asyhadu an la ilaha illallah summa Allahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Kutiba firikin, maka bacaan-bacaan itu, orang yang melakukan, yang membaca itu akan dicatat dan distempel. Fala yuksar, maka catatan yang distempel itu tidak akan rusak. Wis digembo diapikno sampai ila yaumil qiyamah, sampai dino kiamat. Ailam yatatarrak ilaihi ibtalun kama hatta sahayara thawabul azim. Sehingga orang itu nanti di hari kiamat datang dan melihat ganjaran-ganjaran sing agung. Summa yusalli wa sallim ala Muhammadin, kemudian mereka berselawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqra'u, dan terakhir dia membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhirih. Kadzalika salasan, dibaca sampai 3 kali. Kok suwe temen, bacaane kok akeh temen. Dengan catatan seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, kalau waktunya itu cukup nggih. Kalau waktunya cukup. Kalau ingin seperti ini, jauh sebelumnya sudah kita lakukan. Nggih. Misalkan Isya kurang 10 menit, cukup. Kita lakukan seperti itu. Terakhir kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kadzalika salasan bila raf'in yadin. Dengan tidak mengangkat tangan. Jadi sesudah doa itu kita membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr, tangannya tidak diangkat. Bila raf'in yadin wa amma du'aul a'dha. Jadi tangannya tidak diangkat. Ketika orang baca seperti itu, maka orang itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan keluar dari Islam, tidak akan keluar dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan, atau dijamin tidak akan, orang itu tidak akan murtad sampai
ajal tiba. Itulah keistimewaan kalau kita melakukan wudu padahal kau wudu itu wis ganjaran sakmono. Pintune 8. Mlebu tokon di mansa aja nih. Tokon dia wis sak kencengmu. Tawarane enak iki rek. Enak. Dalam kaidah lain disebutkan man lam yahsya bi wudu'ihi lam yahsa salatihi. Barang siapa yang tidak khusyuk, tidak teman-teman dalam wudu'i, tidak dijamin salatnya itu bisa khusyuk. Dadi lek wudu'i sak karepan salat iku kemungkinan besar nyar kian, nggih. Man lam yasya bi wudu'ihi lam yasya bi salatihi. Barang siapa yang tidak khusyuk, tidak teman-teman dalam mengerjakan wudu, mereka juga tidak akan khusyuk di dalam salatnya. Di dalam kajian ini mungkin bapak-bapak berpikir ya opo sekiranya awak iki iso seperti itu, kan begitu nggih? Mungkin dari awal kita sudah sampaikan tentang suci-sucinya, tentang caranya, sampai di sini terakhir adalah membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu orang yang berdoa seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin wala imra'atin fatawadda'a fa ahsanal wudu. Bukankah di antara orang laki-laki dan perempuan itu yang berwudu dan membaguskan, merapikan wudunya, summa qara ba'dahu, setelah itu terakhir dia membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr illa a'tallahu ta'ala bi kulli harfin minha mi'atu derajah. Sing diwaca itu sak hurufe iku diganjar 100. Wake yo. Diganjar 100. Wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin kitratan min wudu'ihi malakan yastaghfirullahu lahu ila yaumil qiyamah. Dan air wudunya itu, cipratan air wudunya itu, satu cipratan itu Allah menjadikan malaikat, dan tugas malaikat itu yastaghfirullahu lahu ila yaumil qiyamah. Njalukno sepuro wong sing wudu mau ila yaumil qiyamah sampai dino kiamat. Istimewa nggih. Monggo bapak-bapak yang ada sedikit pertanyaan mungkin dipersilakan, monggo. Terima kasih. Yang ditanyakan adalah hukum. Hukum sah tidaknya itu tidak terpengaruh pada wudu. Itu hanya
berhubungan dengan azab, artinya akhlak, kesopanan. Sah, sah, tidak apa-apa, tidak mengapa, sah. Kasusnya sama dengan tadi itu, tidak membatalkan wudhu, cuman kurang apik gitu, kurang 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 bagus. Tidak mengapa. Misalkan kita mandi di sungai ya, sambil menyelam, kita wudhu di dalam itu dengan niat wudhu sesuai dengan yang disampaikan itu temu hari itu, sah wudhunya. Ya, 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 ya. Terima kasih. Ketika wudhu, makanya tadi kalau mandi itu kan lain dengan wudhu. Kalau mandi memang harus basah semua. Kalau wudhu, wudhu untuk sholat, tadi kan sunnahnya mandi. Sunnahnya, kenapa disunnahkan? Karena di antara anggota-anggota itu kalau langsung mandi itu takut ada yang tak terkena air. Terutama di bagian-bagian yang sulit dijangkau air. Seperti ini, telinga, kalau dibasahin lebih dahulu akan mudah air mengalir di telinga itu. Makanya ketika kita membasuh telinga, maka tangan kita diputar sesuai dengan arah liku-likunya telinga, driji kita. Dan nantinya akan keluar dengan sendirinya. Gini, ya. Kalau cuman gini, ini kebanyakan tidak terkena. Di dalamnya tidak terkena air. Monggo. Monggo. Di dalam kajian minggu yang lalu sudah kita bacakan itolah. Itolah itu memperluas area. Memperluas area. Makanya yang terbanyak terkena air dari sunnah-sunnah wudhu itu adalah telinga. Membasuh muka, tangan ini disunahkan terkena telinga. Ketika membasuh muka, artinya itolah memperluas area. Disunahkan untuk terkena telinga. Juga ketika mengusap rambut, kalau ingin sempurna, ini bukan bicara masalah sah dan tidaknya ya. Kalau masalah sah dan tidaknya, sahnya itu 3 helai rambut yang ada di kepala itu bisa. Cuman ujungnya pun bisa, asalkan ujung rambut itu kalau ditarik rambut itu tidak keluar dari kepala. Ujungnya rambut kalau panjang andai ditarik sampai sini itu tidak sah wudhunya, karena bukan di kepala. Ujung ditarik tetap ada di kepala, artinya rambutnya pendek, itu sah. Dan ketika mengusap rambut pun ada itolah. Itolah itu memperluas, artinya tangan kita untuk mengusap rambut itu, kepala itu juga terkena telinga, itu disunahkan. Makanya tadi itu pun kalau waktunya
luas. Kalau waktunya mepet, justru yang seperti itu menjadi haram. Nantinya misalkan duhur uh, jam 12 berapa? Akhir duhur. Misalkan jam 2.30. 2.30 duhurnya. Kita tidur jam 11 sebelum duhur. Dan sing bangunin jam 2.30 baru bangun kita. Wuduknya itu kan mepet sudah. Maka wuduknya harus secara ringkas. Untuk apa? Karena mengejar yang wajib. Nggih, mengejar yang wajib. Nanti kalau pakai sunnah-sunnah seperti yang saya sampaikan dari awal itu, wudhu itu mari, waktu sholat yang wajib sudah habis. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan, ketika kita sudah melaksanakan mensucikan diri mandi besar, itu kalau mau sholat apa kita perlu wudhu dulu atau mandi besar itu sudah termasuk mensucikan? Jadi habis mandi besar misalkan, terus kita langsung sholat, apakah itu nggak perlu wudhu dulu atau itu termasuk hanya mensucikan seluruh badan, nggak termasuk wudhu? Jadi habis mandi besar kita langsung sholat, itu diperbolehkan apa enggak? Atau harus wudhu dulu terus sholat? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wudhu sebelum mandi besar itu sunnahnya mandi besar. Ketika kita mandi besar, semua tangan kita akan semua biar merata air. Setelah itu kita harus wudhu. Nggih. Tadi sunnahnya mandi besar adalah wudhu. Setelah kita udah mandi besar, otomatis kan sudah tangan kemana-mana. Ya. Dan harus berwudhu. Paham? Bukan langsung sholat, bukan. Harus punya wudhu. Wudhunya tadi kan sudah batal. Batalnya wudhu apa? Terima kasih. Monggo yang lain. Bapak-bapak, monggo. Menyambung barusan Pak Ji, soal wudhu sama mandi besar. Kalau misalkan tangan kita kemana-mana tadi ya, itu membatalkan wudhu Pak Ji. Misal kemaluan misalnya, itu membatalkan wudhu. Kalau misalkan kita bersuci mandi besar, itu membatalkan mandi besar apa enggak? Kan kita mensucikan badan nih, terus kita memegang kemaluan ya, itu membatalkan mandi besar atau enggak? Terima kasih. Yang membatalkan mandi besar itu kalau anggota yang dimandikan, yang disiram itu terkena, ada yang tidak terkena, maka itu mandinya batal, tidak sah. Caranya bagaimana? Misalkan, loh, kok sikilku udah kesiram, apakah harus mandi lagi? Tidak. Kita cuman menyiram anggota yang tak tersiram, atau lupa nyopot misalkan ada plaster lah, lem atau yang ada lemnya itu cuma yang dibasahi. Kenapa? Karena mandi tidak ada tertib. Nggih. Mandi teko sikil bisa, dari keker yo iso, teko dur yo iso. Ya opo Pak? Air wis disiram nur kene. Sing mari digawe meningsor kan wis mustakmal.
Kalau air itu tidak terpisah dengan badan, airnya itu mengalir, itu tidak apa-apa. Yang dinamakan mustakmal itu sudah terpakai terpisah dengan badan. Jatuh. Jatuh tebukan nggih. Ya. Lanjut. Cik. Maksudnya apa harus dibasuh 3 kali? Misalkan keburu-buru, apa dibasuh 1 kali sudah sah atau harus 3 kali? Terima kasih. Yang disebut dalam kitab Fathul Mu'in wa taslisu kullin itu sunnah membasuh tiap-tiap anggota wudu, sunnah ya. Kalau sudah mepet atau dengan air yang sedikit, maka kita tidak diharuskan untuk taslisu kullin, untuk 3 kali tidak disunahkan. Kenapa? Mengejar yang wajib. 1 kali aja sudah cukup. Air sedikit, misalkan air sedikit, diusapkan sini di muka sampai rata. Yang penting semua anggota yang harus dibasuh itu terkena. Tidak usah ping telu, karena yang 3 tadi adalah sunnah. Sunnah iku tilakoni iku oleh ganjaran, ndak tilakoni ora apa. Tapi kalau waktunya luas dan ingin mendapatkan apa yang saya sampaikan tadi, abwabul jannah, apa itu pintunya surga 8, mau masuk dimanapun saja, mau masuk di pintu manapun saja, silahkan pakai sunnah-sunnah yang diajarkan. Gitu. Bagus. Monggo tinggal sedikit. Monggo. Dalam Tat. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sampaikan bukan pertanyaan Tat, tapi sebuah permintaan. Tadi disampaikan bahwa seusai wudu disunahkan membaca asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Nggih Tan nggih. Nah, mohon ini jamaah ini kalau apa manja iki lek ra diladeni ora ndang dilakoni. Mohon adik-adik yang biasa bikin apa tulisan apa itu di print atau di bannerkan itu ditulis dipasang yang sekiranya seusai wudhu itu jamaah menghadap ke barat dan agak menengadah ke atas. Nggih. Matur nuwun. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih jelasnya saya praktekkan ya. Nah, jenengan lihat saya ke sini. Sebelum wudhu kita disunahkan untuk bersiwak. Niat siwak. Siwak. Dan siwak ini bisa ditaruh di tengah-tengah. Ketika itu tangan kita kalau dijeding masukkan ke air. Minta tolong ini biar paham kelihatan dia. Sini. Tangan kita masukkan ke jeding dalam air sampai ke pergelangan, di atasnya pergelangan. Di situ kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Okay? Sunahnya 3 kali. Setelah itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sambil nyela-nyela. Sambil tahlil. Di sela-sela tangannya. Setelah itu baca alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura 3 kali juga. 3 kali. Setelah itu kemu 3 kali. Setelah itu menghirup air 3 kali. Setelah itu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Niat dalam hati wudu. Dengan wudu ini tangan kita itolah, artinya memperluas
memperluas area. Sekiranya telinga juga terkena. Sunnahnya seperti itu. Nggih. Nah itu 3 kali. Nah itu basuh tangan 3 kali sambil dalkun musab. Wa tahlilun dan juga di jari-jari sela-sela ini. Dalkun diusap. Juga itulah diperluas. Sampai ke lengan niki. Lengan jari maturan ya. Sampai lengan ya. Setelah itu mengusap sebagian kepala. Mengusap bagian kepala, tangan disunahkan untuk itulah juga. Artinya memperluas. Sedikit pun boleh 3 kali, tapi yang lebih afdol seperti ini. Tarik, pasang lagi, tarik 3 kali. 3 kali. Setelah itu baru telinga. Telinga tidak boleh gini. Harus bersamaan gitu. Tangan masukkan ini, telunjuk masukkan sini, yang ini ada di belakang. Nah itu tarik sesuai dengan lenggok-lenggoknya telinga. Dan jempolan ini ada di belakang, tarik ke atas, seret. Ya. Setelah itu terakhir, seret. Setelah itu membasuh kaki yang kanan dengan memasukkan jari-jari. Memasukkan jari-jari ya, gini. Ya. Makanya di tempat wudhu itu sebaiknya itu ada pencolokannya ya. Jadi gini, jangan lupa sampai sini, di belakangnya tumit. Harus bersih juga. Akhirnya yang terakhir yang kiri. Dengan jari-jari yang kecil ini. Juga 3 kali. Ukurannya 3 kali itu kalau basuhan yang pertama itu sudah sempurna, baru dihitung yang kedua. Kalau cuma depannya saja lalu lagi itu tidak dihitung kedua. Ngitungnya 2 itu kalau sudah yang pertama sempurna. Oke. Ulah yang pertama sudah sempurna. Setelah itu kita menghadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Dan juga ditambahkan doa tadi. Dan setelah itu dia baca 3 kali dengan mengangkat tangan. Caranya mengangkat tangan ini bukan gini Pak, bukan begini ya. Di pecampo di tangan ini kan ada ini ya, ada garis. Ini dipadukan. Nah, terbentuklah ini. Terbentuklah sini. Warafi'an wa nazara ila sama, dan melihat ke atas, artinya dangak nih. Tuanya dangak ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. 3 kali. Setelah itu baca inna anzalnahu fi lailatul qadr dengan tanpa bila raf'in yadin, dengan tanpa mengangkat tangan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi rabbihim min kulli amr salamun hatta matla'il fajr. 3 kali. Orang yang berwudu seperti itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan distempel, ditaruh di tempat yang aman dan dijamin orang itu tidak akan murtad dan tidak akan keluar dari iman. Subhanallah nggih. Milih swarga pitu lawangi 8 lebu tekan dewis. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan yang sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua sehingga kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.